Indonesia sedang menyiapkan generasi emas 2045. Namun, tantangan besar kita adalah stunting. Sebuah kondisi yang menghambat pertumbuhan dan masa depan anak-anak. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka anak-anak Indonesia akan menjadi generasi yang hilang. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif, lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting adalah gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Stunting ini sering terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada tinggi, tapi juga kecerdasan, produktivitas, dan kualitas hidup. Tahu nggak sih, apa saja dampak dari stunting? Pertama, mari kita bahas dampak jangka pendek dari stunting. 1. Pertumbuhan terhambat. Anak menjadi lebih pendek dibandingkan anak seusianya. 2. Kekebalan tubuh lemah. Anak stunting lebih rentan terkena penyakit seperti diare atau infeksi. 3. Perkembangan otak terganggu. Anak kesulitan belajar, mengalami keterlambatan bicara, bahkan sulit berkonsentrasi. 4. Energi rendah. Anak menjadi kurang aktif dan mudah lelah, sehingga tidak bisa mengikuti aktivitas sehari-hari seperti anak-anak lainnya. Selanjutnya yang kedua, ada dampak jangka panjang yang lebih mengkhawatirkan. 1. Risiko penyakit kronis. Anak yang stunting saat dewasa berisiko lebih tinggi terkena penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. 2. Kecerdasan rendah. Potensi IQ anak yang stunting cenderung lebih rendah, yang bisa berdampak pada prestasi akademik mereka. 3. Produktivitas rendah. Saat dewasa, mereka mungkin kesulitan bersaing di dunia kerja dan pendapatannya menjadi lebih kecil. 4. Kerugian ekonomi. Dalam skala besar, ini menghambat pembangunan negara karena banyak tenaga kerja yang kurang produktif. Pencegahan stunting dimulai dari langkah kecil, tapi berdampak besar. Berikut adalah cara pencegahan stunting. Berikan asupan gizi seimbang selama masa kehamilan. Berikan ASI eksklusif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Setelah 6 bulan, lengkapi nutrisi dengan makanan bergizi. Pastikan kebersihan lingkungan dan sanitasi untuk mencegah infeksi. Bersama, kita bisa cegah stunting untuk masa depan anak yang lebih baik. Peran tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam pencegahan stunting. Dokter melakukan screening risiko stunting, memberikan perawatan medis, dan memastikan kecukupan gizi selama kehamilan. Perawat memberikan edukasi gizi dan pola asuh kepada keluarga, serta memantau tumbuh kembang anak. Psikolog mendukung aspek psikososial keluarga dengan edukasi pola asuh positif. Ahli kesehatan masyarakat menginisiasi program komunitas, seperti penyuluhan sanitasi dan gizi. Program seperti Bapak Asuh Anak Stunting menunjukkan bahwa kita dapat melawan stunting bersama. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta adalah kunci untuk mempercepat penurunan stunting. Semua program ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Jika angka stunting dapat diturunkan, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadi, tunggu apa lagi? Siapapun Anda, pemerintah pusat atau daerah, anggota DPR atau DPRD, orang tua, tokoh agama dan masyarakat, petugas kesehatan, pengusaha, atau wartawan harus mulai berperan aktif dalam mencegah stunting. Ayo, pastikan anak-anak kita tumbuh tinggi dan berprestasi tinggi.